adik-adik semua, perkenalkan nama Ibu Silvita. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Bu Vita. Ibu merupakan mahasiswa pendidikan biologi Universitas 11 Maret yang sedang melakukan kegiatan PPL di SMA Negeri 4 Surakarta di bawah bimbingan Bapak Tutut Sumarjiana. Jadi tadi kan kita udah perkenalan nih dengan Ibu. Selanjutnya Ibu akan masuk ke topik pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya ke kalian. Kalian tentu tahu kan kalau di dunia ini tuh banyak banget jenis makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan, ada alga, ada jamur, ada bakteri. Nah, tentunya setiap jenis makhluk hidup ini memiliki ciri yang berbeda, baik secara morfologi maupun secara anatomi. Oleh karena itu, kita harus mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup ini sesuai jenisnya agar kita dapat membedakan baik ciri morfologinya maupun ciri anatominya. Kegiatan pengelompokan ini dalam biologi kita kenal dengan klasifikasi. Oleh karena itu, topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Ayo siapkan catatannya dan simak video yang bakal Ibu tampilkan sebentar lagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk yang pertama, masuk ke pengertian. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Untuk dasar klasifikasi makhluk hidup diperkenalkan oleh John Ray dan disempurnakan oleh Carolus Linnaeus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi yang pertama mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam klasifikasi. Klasifikasi terdiri dari 3 macam, yaitu sistem klasifikasi artifisial atau buatan, sistem klasifikasi natural atau alami, dan yang terakhir sistem klasifikasi filogenetik atau modern. Yang dibahas pertama kali adalah sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Sistem ini adalah sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Artinya, peneliti sendirilah yang membuat kriteria apa saja yang akan diperbandingkan dari makhluk hidup satu dengan lainnya. Selanjutnya akan dibahas tentang sistem natural atau alami. Sistem ini telah mulai mengembangkan pola pengelompokannya berdasarkan pada persamaan ciri struktur tubuh eksternal atau morfologi dan struktur tubuh internal atau anatomi secara alamiah. Dan yang terakhir akan dibahas tentang sistem filogenetik atau modern. Sistem ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan secara evolusioner. Nah, dapat dilihat untuk parameternya. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses klasifikasi. Nah, proses pertama yaitu pencandraan atau identifikasi. Mencandra adalah mengidentifikasi atau mendeskripsi ciri-ciri suatu makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Untuk mencandra atau mengidentifikasi makhluk hidup, kita memerlukan alat pembanding seperti gambar, spesimen, hewan atau tumbuhan yang sudah dikenal, serta kunci identifikasi. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup dengan ciri serupa dikelompokkan dalam unit yang kita kenal dengan takson. Takson merupakan kelompok atau unit yang terbentuk sebagai hasil klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada 7 tingkat takson yang disusun dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Dapat dibaca penjelasannya pada gambar. Perlu adik-adik ingat ya, kalau untuk hewan kita gunakan filum, sedangkan untuk tumbuhan kita gunakan divisi. Selanjutnya, pemberian nama takson. Fungsinya itu memudahkan dalam mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup. Yang kedua, membedakan suatu kelompok makhluk hidup dengan kelompok makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, menunjukkan tingkatan takson. Selanjutnya akan dibahas tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi.
kelas, ordo, family, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi tadi adik-adik telah belajar kan tentang pengertian klasifikasi, tujuan klasifikasi, macam klasifikasi, proses klasifikasi, dan kunci determinasi. Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang penyusunan kladogram di video yang bakal Ibu lampirkan linknya di kolom deskripsi. Kalian harus tonton ya videonya karena berhubungan dengan tugas yang bakal Ibu berikan. Akhir kata, Ibu mengucapkan maaf jika banyak melakukan kesalahan dalam video kali ini. Semoga Ibu bakal membuat video-video selanjutnya tentang biologi lagi, biar pembelajaran kita semakin lancar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya.